SMP Negeri 1 Cilegon, siapa yang tidak tahu, hampir seluruh siswa dan siswi berlomba-lomba ingin masuk ke sekolah salah satu favorit di kota Cilegon tersebut. Dijumpai di ruang kerjanya, kepala sekolah yang dikenal dengan kreativitasnya, Hajarini Damayanti, menyampaikan bagaimana sistem pendaftaran peserta didik baru atau PPDB di SMP Negeri 1 Cilegon. Pendaftaran PPDB dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama dibuka tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2023 untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi. Untuk jalur zonasi pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juni 2023. Berikut wawancara kontributor Lugas TV. Selamat siang Ibu. Bu, bisa dijelaskan perkenalkan diri dengan Ibu siapa kepala sekolah di mana? Ya, saya Rini Damayanti dari SMP Negeri 1 Kota Cilegon. Bu, ini kan tahun ajaran baru PPDB 2023-2024. Bisa dijelaskan sih enggak Bu terkait SMP Negeri 1 ini? Sistem penerimaannya seperti apa? Ya. Untuk sistem masih sama dengan seperti yang dulu ya. Juknis sudah kami terima, kami juga sudah memasang flyer di mana-mana. Silakan masyarakat melihat. Kita sudah sosialisasikan di media sosial. Kemudian di halaman depan pun sudah kami pasang spanduknya untuk supaya mereka save date ya, tanggal itu jangan sampai tertinggal. Kemudian di web kami juga sudah kami pasang seluruh pengumuman untuk penerimaan peserta didik baru. Bu, mungkin boleh tahu ada sahabat Lugas TV yang nggak bisa lihat media sosial atau website. Itu kira-kira pendaftaran tanggal berapa dari tanggal berapa, Bu? Nah, untuk dibagi 2. Nah, sekarang pendaftaran itu dibagi 2. Untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi itu di tanggal 19 sampai tanggal 21. Kemudian tahap keduanya di tanggal 26 kalau nggak salah ya, sampai dengan tanggal berapa nih? Saya lihat Primbon dulu. Untuk zonasi itu di tanggal 26 sampai 28. Seperti itu. Bu, ini sama tidak dengan seperti SMA, SMK? Ada berapa jalur Bu ini kira-kira? Ada 4 jalur. Yang pertama jalur mutasi, perpindahan orang tua, jalur afirmasi yang memiliki PIP, KIP dan seterusnya. Kemudian jalur prestasi, akademis, non akademis. Kemudian jalur zonasi. Sama. Bu, ini kan di SMP Negeri 1 ini banyak yang milih Bu, termasuk salah satu kategori SMP favorit. Katanya. Ternyata memang ia banyak berprestasi. Boleh tahu Bu, berapa persentasinya dari 4 jalur tersebut Bu? Ya, kalau untuk prestasi itu 30% gitu ya. Kemudian untuk zonasi 50% tetap separuh ya untuk melayani orang-orang lokal sini. Kemudian yang 5% itu untuk perpindahan orang tua. Sisanya 5% untuk afirmasi. Bu, seandainya tidak dapat masuk ke SMP Negeri 1 ini, bisa nggak diarahkan seperti dari SMP Negeri 1 ini ke sekolah mana? Karena saya tahu ini peminatnya atau rambel yang disediakan oleh SMP Negeri 1 ini cukup terbatas. Iya, karena pelaksanaannya bersamaan ya. Jadi nanti mungkin ambil sekolah-sekolah swasta. Di kota Cilegon tuh bagus-bagus sekolah swasta, gitu ya. Mau ambil swasta yang ada di daerah Cibeber, di daerah Grogol, itu banyak sekali. Jadi mungkin kalau yang tidak tertampung di sekolah kami bisa ngambil untuk di swastanya seperti itu. Karena pendaftaran bersamaan, itu di negerinya seperti itu. Bu, ada berapa kuota sih Bu siswa-siswi yang diterima di? Kita di sini menerima itu 7 kelas. 7 kelas, 7 rambal ya Bu, 7 kelas. Satu kelas itu boleh tahu berapa Bu? 32. 32. Tinggal dikalikan aja, berarti kita menerima sekitar Mbak 240 ya. Bu, ini terkait PPDB. Bila mana ada siswa-siswi yang berprestasi dalam bidang akademik dan melalui jalur prestasi, itu ada kriteria tersendiri tidak Bu? Ya tentu ada kriteria untuk kalau menggunakan jalur raport itu raport kelas 4, 5, 6 itu nanti mereka akan masukkan datanya ke aplikasi. Kemudian nanti kita akan lihat itu shot berapa nilainya dan kita butuhkan berapa gitu. Kalau untuk jalur prestasi sudah ada di Juknis, di Juklaknya juga prestasi di bidang non akademis, misalnya di juara OSN, FLSN, PAI, bahkan sekarang juga ada yang pramuka, juara pramuka itu bisa masuk. Jadi dari bidang akademis, prestasi akademi, dari raport dan dari perlombaan prestasi. Itu salah satu nilai poin untuk poin, iya ada poinnya, sudah ada poinnya di dalam aplikasi itu. Bu, minta sedikit penjelasannya. Ada 4 kategori. Ibu bisa tak dari pertama kategorinya apa? Mungkin sahabat Lugas TV nanti bisa
boleh sedikit tahu? Yang pertama kan dari mutasi. Mutasi itu adalah perpindahan orang tua. Ketika orang tua itu berada di luar kota Cilegon, seperti akan masuk ke kota Cilegon itu bisa masuk ke sini dengan persyaratan membawa surat perpindahan orang tuanya. Gitu. Kemudian kalau jalur afirmasi adalah jalur yang menggunakan kartu KIP, PIP yang orang tidak mampu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah prestasi tadi, menggunakan sertifikat, kemudian dengan nilai rapor, kemudian zonasi. Kalau zonasi itu yang menentukan adalah kartu keluarga. Kartu keluarga yang jarak tempat tinggal. Yang lebih dekat mungkin utama tersebut. Iya, di samping nanti jalur zonasi, ada ini nggak Bu, misalkan siswa tersebut dekat dengan sekolahan. Mereka melalui jalur zonasi, tapi dari nilai akademik mereka pas-pasan atau berkurang. Itu salah satu poin. Enggak. Tetap diambil yang terdekat, radius terdekat kita ambilnya. Yang terdekat. Tidak lagi dilihat nilai rapotnya, tapi dilihat jarak terdekat rumahnya. Oke. Bu, ini PPDB sudah sedikit paham. Sekarang terkait kemarin pelepasan siswa, Bu. Iya sih ya. Ada berapa siswa-siswi kelas 9 yang lulus, Bu? Ya, kemarin kita melepas 244. 244. Hampir siswa. lulus. 100% lulus. Alhamdulillah, ya. Bu, boleh tahu siswa-siswi yang berprestasi itu ada berapa? Kalau yang kemarin 10 besar itu ada 10. Ada 11 karena 10 besarnya ada 2, yang ke 10-nya ada 2. Kebanyakan nanti mereka melanjutkan kemana, Bu? Mungkin Ibu kira-kira tahu, Ibu. Itu tersebar ya Pak ya. Ada yang sudah minta ke Bandung, ada yang udah minta ke luar kota lah ya, ada yang ke Jogja juga ada. Udah membuat surat pindah. Surat pindah. Tapi ada juga yang minat untuk masuk ke SMA di Cilegon. Bu, biasanya mungkin yang tahu di lapangan, saya pernah lapangan. Dari kepala sekolah mungkin ada rekomen nggak terhadap peserta didik yang memang berprestasi pingin ke sekolah yang dituju, walaupun sudah ada 4 jalur itu dan salah satunya masuk kriteria. Biasanya dari kepala sekolah SMP tersebut kasih rekomendasi atau memang harus ikut dengan jalur tersebut? Ikut jalur. Kita tidak bisa mengeluarkan rekomendasi kecuali surat keterangan. Bahwa anak itu berprestasi dibuktikan dengan surat, dengan sertifikat itu ada. Kita buat ada seperti itu. Kita buat surat keterangan bahwa anak ini benar siswi kami dan berprestasi di bidang ini, dilampirkan surat sertifikasinya gitu. Oke, Bu, sekarang balik ke belakang lagi. Iya. SMP Negeri 1, saya tahu itu banyak segudang prestasi. Murid siswa-siswinya juga selalu melalap prestasi semuanya itu. Alhamdulillah. Dan memang banyak saya di lapangan ketemu tujuannya SMA Negeri 1. Ibu sebagai kepala sekolah, apa sih Bu kiat-kiat dan resep untuk bisa SMP 1 ini bisa dipilih banyak oleh siswa-siswi? Iya. Mungkin karena memang banyak lulusannya udah jadi pejabat atau apa, kita belum bisa tahu dari. Ya sebenarnya sih kalau kami di sini mendidik mereka itu sebenarnya karakternya dulu yang kita bentuk gitu ya. Mereka bisa menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia seperti itu. Kita bentuk karakter yang baik. Nah, kemudian ilmu pengetahuan yang mereka miliki itu akan mengikuti. Jadi yang pertama adalah karakter seperti itu. Jadi karakter yang bisa yang memang kita benar-benar kembangkan di sini adalah bagaimana membentuk anak-anak menjadi karakter yang berakhlak mulia seperti itu. Prestasi ngikutin di belakang tuh kalau udah akhlaknya bagus seperti itu. Bu, ke depan harapan terhadap nanti siswa-siswi yang akan masuk PPDB di SMP Negeri 1 ini. Iya. Ya, untuk siswa yang berprestasi kami tunggu di SMP 1 Cilegon. Insya Allah kita akan mengembangkan bakat talent-talent yang nanti masuk ke SMP 1 di bidang apapun. Kita akan kembangkan. Kemudian untuk anak-anak yang zonasi, ayo gabung di SMP 1 Cilegon, ikuti alur, ikuti tata tertib sekolah sehingga tetap membanggakan SMP 1 Cilegon.